Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Maya Agustina dari SMA Negeri 1 Kejuruan Muda. Saya Triko Prasetyo dari SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Dan saya Siti Rampa SE dari SMA Negeri 1 Seruai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Triko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Triko. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum kita mulai proses coaching, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer. Saya akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti ya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya kali ini. Baik, Pak. Silakan, Pak. Rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya ini prinsip-prinsipnya ya, seperti kemitraan, terus ada proses kreatif, terus ada memaksimalkan potensi coaching. Saya juga akan mengamati kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh Ibu, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, Bu ya, seperti tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksinya dan tanggung jawab. Apakah Ibu sudah paham? Alhamdulillah sampai saat ini dengan instruksi yang Bapak berikan, saya sudah paham. Terima kasih, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, boleh Bu ya? Boleh, Pak. Silakan. Oke, ini dari sini Bu, saya ada lembaran kayak kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti, Bu? Pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif sepenuhnya apa yang disampaikan oleh coach dan memberikan umpan balik yang relevan. Luar biasa sekali, Bu. Terus Bu ya, dari kedua kompetensi ini Bu, bagaimana bagian mana nih yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan nih Bu? Pada saat nanti proses coachingnya, saya ingin lebih fokus pada saat mendengarkan aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, jadi kita benar-benar memahami permasalahan, terutama tugas-tugas atau masalah yang memang dihadapi coach pada saat proses pembelajaran ataupun di sekolah. Oke, bagus sekali Bu. Mendengarkan aktif memang kunci Bu ya, untuk mengalir lebih dalam lagi apa yang dirasakan dan dipikirkan coach. Pertanyaan terakhir nih Bu, indikator untuk ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti Bu, apa Bu? Indikator keberhasilan saya yaitu membantu coach Pak menemukan solusi yang tepat untuk menentukan prioritas antara PGP, akreditas sekolah, dan mengajar di SLB Pak. Oke Bu, baik Bu. Semoga indikator yang Ibu sampaikan nanti bisa tercapai dalam percakapan kali ini. Silakan Ibu mulai percakapannya dengan coach Ibu ya. Baik Pak, terima kasih banyak sudah menyampaikan instruksinya. Saya akan memulai proses coachingnya. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana Bu Maya kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Siti sendiri gimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bu. Tapi gimana ya, Bu ya? Sebenarnya kan ada beberapa hal nih, Bu, yang sedang membuat saya bingung. Iya, kira-kira apa ya Bu Maya? Mungkin bisa diceritakan apa masalah atau kendala yang sedang Ibu Maya hadapi? Jadi gini, Bu. Saat ini kan saya kan sedang menjalani proses program pendidikan guru penggerak, Bu. Dan di sisi lain, saya juga harus berkontribusi nih untuk akreditas sekolah. Kebetulan juga sekolah saya tahun ini mau akreditas kan, Bu, lagi sedang proses akreditas. Namun di samping itu saya juga harus mengajar juga peserta didik saya di kelas gitu. Saya bingung, Bu, bagaimana ya cara menentukan prioritas yang tepat gitu, Bu.
Baik Bu, memang kadang-kadang kita menghadapi kendala dengan tugas tambahan ya Bu. Iya, Nah, benar Bu. jadi dari percakapan ini Bu, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan yang bisa kita munculkan di percakapan ini Bu? Ya kan Bu kan. Jadi kan Bu, dari kegiatan ini besar harapan saya kepada Ibu gitu kan. Saya berharap bisa menemukan gitu cara untuk mengatur jadwal dan menentukan prioritas antara apakah PGP dan di akreditasi dan juga mengajar di kelas. Jadi artinya semua proses-proses tugas-tugas tambahan yang sedang saya jalankan ini artinya dapat berjalan dengan baik gitu. Betul, luar biasa sekali Bu ya, karena biasanya untuk membagi waktu itu biasanya kita agak kerepotan ya Bu. Iya, benar sekali Bu. Lalu biasanya kita agak kerepotan sekali pada saat membagi waktu antara pekerjaan, tugas utama, keluarga, dan tugas-tugas tambahan yang lainnya. Iya, betul Jadi sekali Bu. menurut Ibu nih, apa Bu yang menjadi penyebab utama dari kebingungan Ibu ini? Gini Bu, sepertinya kan Bu, saya rasakan semuanya yang saya jalan ini semuanya tuh penting dan mendesak gitu Bu. Jadi sulit untuk saya memutuskan mana yang harus saya prioritaskan gitu Bu. Baik Bu, jadi kan kalaulah seperti yang Ibu utarakan tadi, Bu Maya utarakan, ada konflik prioritas di sini ya Bu ya, Iya, antara benar sekali Bu. PGP, mau akreditas, setelah itu mengajar, anak-anak tidak boleh kita tinggalkan. Iya. Jadi kira-kira Bu, berapa Bu skala kondisinya ini kalau kita ukur dengan angka nih, dari angka 1 sampai 10 Ibu ada di posisi yang mana? Gimana ya Bu? Mungkin kalau saya bisa mengartikan dalam bentuk sebuah angka nih Bu, mungkin di angka 4 ya Bu ya. Saya sering merasa terbagi perhatian dan tidak fokus gitu Bu. Baik Bu, jadi setelah Ibu paparkan tadi ada di skala 4, kayaknya agak ini Bu ya, agak ratingnya agak rendah gitu Bu ya. Lumayan ya Bu. Iya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, langkah-langkah apa Bu yang bisa Ibu mengatasi angka 4 tuh setidaknya bisa naik 5 gitu atau 6, nah gitu. Kira-kira apa ya Bu? Sejauh ini kan Bu, kan saya sudah mencoba membuat jadwal harian, tapi rasanya kan Bu gimana ya Bu, tidak cukup juga karena tuntutan tugas yang berbeda hampir datangnya tuh di waktu bersamaan. Kadang mencoba juga kayak saya memaksimalkan kayak manajemen waktu saya gitu, tapi gimana gitu ya Bu, kadang-kadang karena tuntutan tugas tadi gitu. Apakah Bu dari yang Ibu uraikan tadi, apakah metode yang Ibu ungkapkan tadi itu sudah membantu Bu Maya untuk menyelesaikan masalah manajemen waktu lah yang lebih enak kita bilangnya ya Bu ya? Sedikit terbantu Bu, tapi hanya untuk beberapa hal. Saya masih merasa belum bisa sepenuhnya mengatasi semua tugas-tugas dengan baik gitu Bu. Jadi masih jadi problematik juga gitu untuk saya gitu Bu. Memang kalau segi waktu kita tidak bisa kita pungkiri Bu, apapun walaupun kita sudah mengkondisikan, menyusun jadwal yang dari pagi dengan istilahnya nggak bisa kita bilang dari bangun subuh ya Bu. Iya, dari betul bangun sekali, Bu. subuh kita mengerjakan pekerjaan rumah sampai dengan pekerjaan sekolah. Kira-kira Bu selain dari mengatur jadwal kita itu Bu, ada lagi Bu yang bisa Ibu utarakan gitu Bu? Mungkin selain mengatur jadwal harian ya Bu ya, saya berpikir juga sih Bu untuk memberikan atau meminta rekan saya untuk membantu tugas kayak seperti tugas akreditasi saya itu dibantu oleh rekan gitu ya Bu. Jadi artinya sedikit terbantu, tapi saya belum yakin gitu ku apakah solusi itu tepat gitu. Kalau itu saya masih ragu-ragu juga kan Bu, apakah solusi memberikan sebagian tugas akreditasi ini berbagi dengan rekan itu apakah menjadi solusi yang baik atau tidak gitu Bu. Baik Bu Maya, jadi Ibu tadi mengutarakan untuk mendelegasikan tugas Iya, kepada benar, teman, Bu. walaupun Ibu belum yakin nih kira-kira apakah kita dengan berbagi dengan teman itu bisa membantu atau tidak untuk mengurangi beban. Menurut Ibu sendiri kira-kira itu bisa membantu Bu kira-kira? Saya rasa bisa ya Bu ya, tapi saya perlu memastikan dulu rekan saya juga siap enggak nih gitu untuk menerima tugas tersebut gitu Bu. Takutnya juga dia nggak siap gitu. Ataupun dia punya pekerjaan tambahan juga Iya, Bu, ya, benar. yang dengan membantu kita juga, ada juga tambahan yang lainnya. Iya, Jadi kita benar. agak sedikit mungkin Ibu bisa memastikan lagi jawab Ibu. Jadi kalau menurut Ibu bisa
teman-teman, bisa ibu berbagi dengan teman ibu. Jadi kira-kira keberhasilannya itu berapa Bu? Kira-kira? Saya bisa, kan Bu bisa naik yang awal tadi ke 4 bisa naik ke 7 ya Bu ya. Saya bisa membagi tugas dengan baik gitu Bu. Baik Bu, jadi setelah melakukan kapan ini, jadi saya ingat Bu, Ibu tindak dari permasalahan yang sudah Ibu hadapi Bu. Tindak lanjut itu mungkin segera berdiskusi ya Bu dengan kepala sekolah atau rekan sejawat untuk mendelegasikan tugas terkait akreditasi sekolah, sehingga saya bisa lebih fokus nih dengan tugas-tugas yang lain kayak PGP ataupun jadi belajar di kelas juga maksimal gitu Bu, tidak mengganggu jadwal saya gitu, dan saya juga bisa lebih mengatur manajemen waktu saya dengan baik gitu Bu. Baik Bu, dari yang Ibu ungkapkan tadi memang untuk berkolaborasi itu penting ya Bu, Iya dengan benar Bu. kepala sekolah, rekan sejawat, terutama seperti tadi Ibu katakan kita meminta gitu bantuan teman gitu untuk membantu tugas kita. Berarti kan kita harus konfirmasi dulu nih Iya sama benar. temannya, kita konfirmasi sama kepala sekolah juga kita konfirmasi. Nah, setelah kita melakukan konfirmasi Bu, kira-kira menurut Ibu berapa lama nih Bu bisa Ibu laksanakan rencana ini Bu? Mungkin saya butuh waktu sekitar 1 mingguan ya Bu dengan untuk bincang dan kolaborasi dengan kepala sekolah dulu, karena kan saya harus minta izin dulu nih dan memastikan dulu jadwal kepala sekolah gitu kan Bu, untuk bisa berbicara dan komunikasi terkait hal ini gitu Bu. Mungkin dalam waktu 1 minggu ini ya Bu ya. Baik Bu, biasanya memang segala sesuatu itu memang harus kita segerakan Bu. Iya, Jadi bisa benar, Bu. kita menemukan solusi yang terbaik dan semua pekerjaan kita bisa diatasi dengan baik ya Bu. Jadi Bu, setelah waktu 1 minggu, nah yang Ibu bicarakan mungkin tingkat keberhasilannya lebih optimal dan maksimal. Apa Bu komitmen Ibu Bu dalam menjalankan rencana ini supaya berjalan dengan baik dan lancar, hasilnya juga maksimal Bu? Saya berkomitmen untuk lebih terbuka dalam komunikasi dengan rekan kerja dan berusaha lebih disiplin dalam mengatur waktu, sehingga Bu, tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang saya rasa selama ini mengganggu saya akhirnya dapat terlaksana dengan baik gitu. Baik, sebetulnya luar biasa sekali Bu. Jadi menurut saya memang sangat luar biasa Bu. Kita itu memang dalam satu lingkungan kerja kita tidak bisa berdiri sendiri ya Bu. Iya, Ya. benar, Kita tidak Ibu. bisa berdiri sendiri dan kita sebagai makhluk sosial nih Bu. Sebetulnya kita sangat tergantung dengan orang lain. Jadi Bu, selain dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat Ibu, apakah ada Bu pihak-pihak lain yang turut mendukung Ibu? Mungkin support dari rekan-rekan saya, terutama kayak dari rekan-rekan guru penggerak saya kan Bu, agar bisa mengelola waktu dengan lebih baik. Jadi mungkin nanti saya juga bisa sharing dengan teman-teman saya kayak lebih mengingatkan waktu kapan kegiatan ini, kapan kegiatan itu, dan kapan harus due date mengumpulkan tugas gitu. Mungkin nanti saya akan minta teman-teman untuk saling sharing dan berbagi informasi gitu Bu di media, di grup WA kami gitu ya Bu ya. Baik Bu, sebetulnya ini rencana yang sudah Ibu utarakan dari awal sampai akhir kita tadi semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Jadi seperti kita menjadwalkan ulang di awal apa yang harus kita lakukan, skala prioritas itu harus ada, yang mana yang harus pertama seperti Ibu bilang tadi, ada tugas PGP dulu kah atau akreditas dulu kah? Iya. Nah, mungkin yang akreditas ini bisa siang nih ngumpulnya gitu kan, yang PGP pagi gitu, jadi kita prioritaskan dulu yang pagi. Iya, Mungkin, betul Bu, gitu ya Bu bisa ya. seperti itu Bu, ya Iya, kan. Jadi luar kayak Ibu bilang tadi, mengatur waktu memang penting. Nah, saya rasa semua orang pun saya bisa belajar setidaknya dari Ibu dan bisa mengambil manfaatnya kalau mengatur jadwal dan berkomunikasi dengan teman-teman itu memang sangat penting. Jadi perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini seperti apa Bu? Alhamdulillah Bu, saya merasa lebih lega dan tenang gitu, dan punya arah yang lebih jelas tentang langkah yang harus saya ambil. Setidaknya yang awalnya tadi saya masih bingung nih ya, merasa galau, dilema, aduh gimana, ngerasa kayak sedikit tertekan gitu Bu. Aduh banyak sekali nih tuntutan gitu.
Akhirnya setelah saya sharing dengan ibu dan mendapat masukan, saran-saran gitu kan, akhirnya saya menemukan solusi apa nih yang bisa saya terapkan untuk menjadi lebih baik dan hilang semua yang saya rasakan tadi gitu Bu. Dari yang awalnya tadi dilema menjadi sedikit lebih tenang gitu. Terima kasih Bu, saya sangat terbantu nih hari ini Bu kegiatan dengan Ibu. Sama-sama Bu, jadi kita saling membantu dan saya pun merasa sangat senang sekali Bu, kita sudah berbagi. Semoga yang Ibu sampaikan ke saya pada saat saya juga menghadapi masalah seperti Ibu, saya bisa menerapkan seperti yang sudah Ibu berikan solusi tadi ke permasalahan Ibu. Iya, Nah, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan Ibu. Ya, amin. Terima kasih Bu untuk waktu dan harapan-harapan Ibu. Semoga bisa saya wujudkan, saya terapkan. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan dengan cerita yang sudah banyak perubahan gitu ya Bu. Mohon doanya. Sama-sama Bu Maya, semoga nanti ke depannya kita bisa saling sharing, berbagi pengalaman dan mengatasi masalah-masalah kita secara bersama-sama. Saya harapkan juga apa yang Ibu berikan dan saya kasih masukan ataupun Ibu tadi memberikan tahap-tahap dari pelaksanaan perencanaan Ibu bisa juga kita terapkan dengan baik dan juga dengan teman-teman sejawat kita. Terima kasih Bu Maya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siti, saya sudah mengamati proses coaching tadi secara umum. Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik, menerapkan prinsip kemitraan seperti proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Ibu juga sudah menerapkan alur tirta, tadi sudah saya catat juga dengan runtut Bu ya. Apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching tadi? Ada Pak, saya ingin mengembangkan itu untuk kehadiran penuh Pak, di mana dalam mendengarkan coaching itu maksudnya gini Pak kan, agar kita itu pada saat mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coaching, kita bisa mendalami dan menyelami apa sih permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi memang kita harus betul-betul fokus dengan apa yang dia sampaikan gitu Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Siti. Dalam percakapan tadi Ibu sudah sangat mendukung coaching untuk menemukan solusi sendiri ya menurut saya. Terus mendengarkan aktif juga sebagai catatan saya di sini terlihat dari cara Ibu merespon tadi, terutama ketika Ibu memberikan pertanyaan yang tepat untuk menggali masalah yang lebih dalam. Ibu. Terima kasih Pak. Dari yang sudah Bapak amati tadi Pak, pada saat saya melakukan proses coaching, apakah ada Pak area-area yang atau hal-hal yang perlu saya perbaiki Pak untuk melakukan proses coaching selanjutnya Pak? Kayaknya sebenarnya udah sangat baik Bu ya, namun Ibu bisa mencoba memberikan pertanyaan yang lebih variatif lagi untuk percakapan yang lebih dinamis untuk kedepannya. Selain itu, memberikan waktu jeda yang lebih lama sebelum coaching merespon juga bisa sangat membantu. Baik Pak, terima kasih Pak atas sarannya yang sudah disampaikan. Saya akan berusaha untuk mencoba menerapkan apa yang sudah Bapak berikan tadi untuk di sesi coaching-coaching berikutnya Pak. Saya yakin dengan beberapa penyesuaian ini Bu ya, coaching Ibu akan semakin efektif. Apakah ada hal lain Bu yang ingin diskusikan? Menurut saya sudah cukup Pak untuk hari ini. Coachingnya memang sudah sangat membantu dan hasil pengamatan Bapak pun sudah banyak sekali saya terima masukannya yang sangat baik. Semoga masukan Bapak itu pun menjadi satu manfaat Pak buat saya sendiri dan saya bisa berbagi dengan teman-teman supaya teman-teman juga pada saat melakukan proses coaching bisa mengikuti alur tirta Pak. Jadi bisa mengatasi masalah-masalah dari teman-teman juga Pak.
Oke Bu, sama-sama Bu ya. Mungkin untuk kedepannya kita juga harus terus berlatih Bu ya. Dan saya yakin Ibu juga akan semakin sukses nih dalam coaching kedepannya. Semoga berhasil Bu ya. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Semoga semua yang Bapak berikan bisa saya terapkan di dunia kerja saya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Demikianlah video demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.